Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek asuhan keperawatan di Panti Sosial Tresna Budi Pertiwi. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Amalia Permatasari, ada Nabila Huwaida Sapri, ada Nisya Aprianti Haryadi, ada Salsabila Muawiyah, dan ada Triwulan Sari. Boleh di next. Next lagi. Oke, karena di sini kita mengambil tema terapi hortikultura atau menanam. Di sini kita mengambil dua lansia atau dua nenek. Yang pertama ada Nenek Wati, usianya 78 tahun, lama di panti 18 tahun, riwayat masuk panti karena tidak ada yang mengurus dan kesulitan finansial akibat selama bekerja tidak digaji. Untuk riwayat kesehatan sekarang, keluhan utama gangguan persepsi sensorik pendengaran. Untuk riwayat kesehatan dahulu, Nyonya W mengalami riwayat operasi kraniotomi akibat kekerasan saat bekerja. Untuk riwayat sosialnya, dukungan keluarga, tidak ada dukungan dari keluarga. Untuk status pernikahannya, Nyonya Wati tidak pernah menikah. Untuk kebiasaannya, Nyonya W mengatakan tidak tidur terkadang di jam 10, di jam 8 atau jam 10 malam dan sering terbangun di jam 2 pagi dan tidak bisa tertidur kembali. Untuk pengkajian head to toe-nya, TTV-nya berat badannya 52 kilo, tinggi badannya 155 cm, tekanan darahnya 140 per 90 mm air raksa saat pertama kali dikaji dan matanya terlihat kantung mata lebar dan gelap di bagian leher. Nyonya W mengatakan sering mengeluh terasa berat dan pada area leher. Untuk ekstremitas terdapat pembengkakan pada kedua kaki ketika dipalpasi. Nyonya W mengatakan tidak nyeri. Nyonya W mengatakan mudah lemas kalau sering berjalan atau beraktivitas. Untuk data instrumen DSSI-nya didapatkan skor total 22/33 dengan kategori sedang. Boleh di next? Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, aktual nyeri kronis dengan kode D0078 berhubungan dengan kondisi pasca pembedahan lama atau kraniotomi dibuktikan dengan Nyonya W mengeluh terkadang masih merasakan nyeri di bekas operasi 18 tahun lalu, tampak ada lesi di belakang kepala dan meringis kesakitan saat dipalpasi. Yang kedua ada gangguan persepsi sensorik pendengaran dengan kode D0085 berhubungan dengan proses penuaan dibuktikan dengan nyawe salah memberikan respon komunikasi, mencondongkan tubuh ke depan, dan lawan bicara harus berbicara keras serta mengulang kata. Yang ketiga ada gangguan pola tidur dengan kode D0055 berhubungan dengan hambatan lingkungan dan proses penuaan dibuktikan dengan nyawe mengeluh sering terbangun jam 2 malam dan tidak bisa tidur kembali. Waktu tidur berkurang, mengeluh tidak segar, dan tampak kantung mata tebal serta gelap. Next. Lanjut ada isolasi sosial dengan kode D0121 berhubungan dengan hambatan komunikasi dan kurangnya dukungan sosial. Dibuktikan dengan Nyonya W mengeluh tidak pernah dikunjungi keluarga, tidak suka keramaian. Untuk skor DSSI-nya 22 itu sedang dan hanya mau berinteraksi dengan Nyonya Y dan Nyonya Y. Lalu ada risiko penurunan curah jantung dengan kode D0011 berhubungan dengan peningkatan afterload akibat hipertensi yang didukung oleh pasien mengatakan sering mengeluh pusing, sakit kepala, atau terasa berat di leher bagian belakang. Pasien mengatakan mengonsumsi obat hipertensi dari dokter dengan tekanan darah 140/90 mmHg, serta pasien tampak sesekali memegangi kepala karena pusing. Next. Oke, selanjutnya ada intervensi keperawatan. Nah, rencana keperawatan difokuskan pada tiga masalah utama. Untuk mengatasi isolasi sosial dilakukan promosi sosialisasi melalui terapi hortikultura berkelompok yang bertujuan meningkatkan minat interaksi, mengurangi perilaku menarik diri, dan meningkatkan rasa percaya diri lansia saat berkebun. Pada masalah nyeri kronis dilakukan manajemen nyeri melalui pemantauan skala nyeri secara berkala serta pengajaran teknik relaksasi nafas dalam guna menurunkan ketegangan otot. Boleh next. Oke, sementara untuk mengatasi resiko penurunan curah jantung, itu ditetapkan pemantauan kardiovaskular yang berfokus pada edukasi kepatuhan obat antihipertensi, pengenalan tanda bahaya, dan penerapan gaya hidup sehat seperti diet rendah garam untuk menjaga stabilitas tekanan darah. Boleh next.
Oke, selanjutnya ada implementasi keperawatan. Nah, tindakan keperawatan dilakukan pada 2 hari, yaitu tanggal 19 Mei 2026. Pada hari pertama dilakukan terapi berkebun kelompok, latihan nafas dalam, skala nyeri awal 4/10, serta edukasi obat dan diet rendah garam, yang berhasil membuat Nyonya W merasa senang dan mudah berinteraksi. Oke, lanjut. Oke, pada hari kedua, fokus dilanjutkan pada pemantauan interaksi, motivasi merawat tanaman harian, dan evaluasi klinis. Evaluasi akhir menunjukkan isolasi sosial berhasil teratasi karena Nyonya W menjadi lebih terbuka dan kooperatif dengan lingkungan. Sementara itu, nyeri kronis dan risiko penurunan curah jantung teratasi sebagian, ditandai dengan penurunan skala nyeri menjadi 3/10, serta penurunan tekanan darah dari 140/90 menjadi 130/90. Pasien dianjurkan untuk melanjutkan intervensi ini secara mandiri. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada asuhan keperawatan dari Nyonya Inem. Untuk pengkajiannya, untuk profil dan riwayat masuk panti, identitas pasien bernama Nyonya Inem, berusia 89 tahun, asalnya dari Yogyakarta, agamanya Islam, dan lama di panti sudah 6 tahun. Untuk alasan masuknya, Nyonya Inem ini tinggal terpisah dengan anaknya, dan Nyonya Inem tetap berjualan hingga lanjut usia. Lalu diketahui oleh Bapak Lurah setempat, kemudian diantarkan untuk tinggal di panti, dan yang merujuknya ada Bapak Lurah dari Cimbuleuit. Untuk riwayat kesehatannya, dari Allchart-nya, yang keluhan sekarang itu nyeri lutut akibat jatuh berulang kali, terasa linu saat berjalan. Untuk onsetnya ada 4 tahun pasca jatuh, lokasinya di bagian kaki, durasinya terjadi setiap hari, karakternya linu dan nyeri, agravatinya aktivitas mobilisasi yang berlebih, relievingnya keluhan berkurang jika lawan bicaranya berbicara dengan artikulasi yang jelas. Untuk treatmentnya selama di panti belum ada penanganan medis khusus. Untuk penyakit dahulunya ada hipertensi yang mengakibatkan alami sebelumnya, lalu ada gastrointestinal, itu tuh ada asam lambung sering kambuh dan metaboliknya memiliki riwayat asam urat. Untuk keluarganya, Nyonya Inem tidak memiliki riwayat penyakit genetik dalam keluarga. Lalu ada pemeriksaan head to toe. Untuk tanda-tanda vitalnya di tekanan darahnya ada di 150/90 mFHg, berat badannya 44 kilo, tinggi badannya 140, responnya lambat dan sering mengalami pusing. Untuk sensorinya mengalami gangguan pendengaran dan penglihatan sudah berkurang buram atau bicaranya harus keras. Lalu ekstremitasnya, kakinya berbentuk genuvagum atau berbentuk X, lutut kanannya membesar, linu, dan tremor pada tangan. Selanjutnya ada skor DSSI dan status psikososial. Untuk skornya, untuk Nyonya Inem terdapat 24 dari 33 dengan kategori sedang. Lalu temuan psikososialnya, Nyonya Inem merasa minder, merasa bodoh, dan merasa tidak memiliki apa-apa dibandingkan orang lain. Dan Nyonya Inem juga lebih suka menyendiri di kamar. Interaksi aktifnya hanya saat ke masjid, dan teman dekatnya Nyonya Wati dan Nyonya Yati. Untuk analisa datanya, yang pertama ada nyeri kronis. DS-nya Nyonya Inem mengatakan sering mengalami sakit lutut. DO-nya terlihat susah ketika berjalan. Yang kedua ada gangguan mobilitas fisik. Yang DS-nya Nyonya Inem mengatakan agak susah berjalan. DO-nya Nyonya Inem terlihat ketika berjalan agak lambat. Lalu yang ketiga ada gangguan pola tidur. DS-nya Nyonya Inem mengatakan sering terbangun ketika tidur karena merasa ada yang menepuk pundaknya. Untuk DO-nya Nyonya Inem terlihat sering menguap. Yang keempat, isolasi sosial. DS-nya Nyonya Inem mengatakan bersosialisasi hanya saat ke masjid. DO-nya Nyonya Inem terlihat 2 kali sendirian di kamarnya. Yang terakhir ada resiko perfusi perifer tidak efektif. Untuk DS-nya, Nyonya Inem mengatakan sering pusing, pernah mengalami stroke, dan ketika ditensi, sistolnya selalu berada di 150 sampai 160. Untuk DO-nya di tekanan darah yang 150/90. Ini ada main web diagnosa keperawatannya. Dan untuk diagnosa keperawatannya ada 5. Yang pertama ada aktual, nyeri kronis. Berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis, dibuktikan dengan riwayat jatuh dan nyeri lutut. Yang kedua, ada gangguan mobilitas fisik.
berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal dibuktikan dengan genuvagum dan jalannya yang lambat. Yang ketiga ada gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan persepsi sensori dibuktikan dengan terlihat sering menguap. Yang keempat, isolasi sosial berhubungan dengan rendahnya harga diri, merasa berbeda, dan tidak punya apa-apa. Lalu yang terakhir ada diagnosa resiko, resiko perfusi cerebral tidak efektif, dibuktikan dengan stroke yang hipertensi dan tekanan darah yang 150/90 mmHg. Oke, selanjutnya untuk intervensinya sendiri itu pada ISOS itu untuk memotivasi pasien berinteraksi atau nyanyai, terus juga mengajak berkebun bersama dan memberikan pujian atas keterlibatan Nyonya Inem. Kemudian pada gangguan mobilitas fisik sendiri itu modifikasi aktivitas berkebun dengan posisi yang duduk, terus juga memastikan tongkat dekat dengan Nyonya Inem dan melatih gangguan motorik ringan. Boleh di next. Dan selanjutnya untuk implementasi pada hari pertama gitu pada hari Selasa 19 Mei 2026, respon dari Nyonya Inem sendiri merasa senang diajak keluar kamar untuk menanam benih sayur di teras bersama Nyonya Wati dan juga Nyonya Yati. Dan dari observasi yang kita lakukan gitu ya, Nyonya I sendiri itu mampu meremas tanah dan meletakkan benih secara mandiri, interaksi sosialnya mulai terbuka, naik ke skor yang ketiga, terus juga berjalan pelan dengan tongkat menuju teras dan tersenyum saat diberikan pujian. Kemudian pada hari terakhir, di Rabu 20 Mei 2026, kondisi fisik dari Nyonya Inem sendiri itu menurun. Ditemukan tertidur lemas di kasur, terus juga pusing dan mengeluh perutnya tuh kembung serta BAB-nya tidak lancar. Dan Nyonya Inem sendiri tuh tidak mengetahui gitu waktu pada saat itu tuh siang atau malam. Terus juga pada paginya Nyonya Inem sudah meminum obat hipertensi, terus juga Nyonya Inem bed rest total di kamar dan interaksinya kembali ditarik. Jadi untuk si hortikulturanya itu dibalikan ke pengelola panti ke Payayan. Untuk evaluasi hasil asuhan keperawatan dari Nyonya Inem sendiri, untuk ISOS-nya itu teratasi sebagian sempat menunjukkan minat interaksi yang kuat di hari pertama, namun kembali menarik diri karena kondisi fisiknya yang menurun di hari kedua. Terus untuk mobilitas fisiknya sendiri itu belum teratasi karena pergerakan fisiknya tuh menurun drastis di hari kedua. Ini untuk dokumentasi dari hari pertama hingga hari keduanya. Boleh di next. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.